Oke, jumpa lagi di materi kali ini. Kita akan membahas mengenai salah satu algoritma dasar ya, yang penerapannya kita rasakan di berbagai tempat ya, dalam bentuk apapun. Algoritma apakah itu? Algoritma yang namanya sorting, salah satunya bubble sort. Nah, yuk langsung aja kita bahas sorting dan bubble sort itu apa sih? Ya. Jadi sorting itu adalah cara untuk mengurutkan data ya. Ini sering kali kita jumpai misalkan di toko online, e-commerce ya. Biasanya kita kalau nyari barang ya, misalkan nyari apa, misalkan handphone ya, di e-commerce yang toko merah, kuning, hijau itu ya, atau orange. Nah, kita nyari diurutkan berdasarkan apa biasanya? Harga ya. Nah, yang harganya termurah yang mana sih? Nah, yang worth it yang mana sih? Yang reasonable yang mana sih? Nah, kalau kita klik urutkan berdasarkan harga terendah, nah, mulai kelihatan nih. Oh, di toko ini yang termurah. Nah, itulah nanti yang ujungnya akan mengarah ke dalam perang harga. Nah, pada banding-bandingan harga gara-gara sorting ini ya. Jadi gara-gara algoritma itu bisa mengubah susunan sosial. Dalam hari ini ada orang yang tahu-tahu jualannya tambah banyak itu karena apa? Nah, harganya paling murah. Nih, itulah kenapa di era sosmed sekarang, digital marketing, kita perlu tahu algoritmanya sekarang seperti apa sih. Nah, ya. Oke, lanjut. Sorting ini bentuknya seperti apa sih? Ya, yang paling sederhana ada data dimasukkan ke dalam array. Ya. Kemudian karena sudah masuk dalam bentuk array, array itu seperti apa sih array? Array itu yang bentuknya ini ya. Ada saya mempunyai data, ya, tipe datanya integer, namanya A saja lah. Di A ini tipenya array. Ya, array itu seperti apa? Ada satu blok, kemudian dibagi menjadi dikasih sekat-sekat. Nah, sekat-sekat inilah yang namanya indeks. Indeks dimulai dari angka 0. Nah, karena sudah ada indeksnya, maka bisa diisi data. Misalkan angka ya, ya bisa diisi sembarang angka. Nah, seperti ini dan seterusnya. Ya, itulah mengapa kok dalam sorting kita harus datanya itu bentuknya array. Karena kalau menggunakan array nanti kita akan bisa melakukan yang namanya looping. Looping atau perulangan ya. Lo mang kalau tidak pakai array bisa Pak? Ya dicoba saja. Kalau tahu caranya ya bisa share di kolom komentar ya. Misalkan pakai variabel saja. Jadi berbeda ya, in a ada kurung kotaknya gini dengan in a biasa. Nah, kalau in a biasa gini dia bentuknya variabel biasa bukan array. Terus kenapa kalau bukan array? Ya ini ya. Jika data tidak bentuk array, maka tidak bisa dimanipulasikan ya. Dimanipulasi dalam bentuk looping. Jadi kalau datanya bentuknya variabel atau string ya dimanipulasi dulu, dimasukkan menjadi bentuk array seperti ini. Nah, itu ya dasar berpikirnya sorting. Nah, implementasi sorting tadi sudah saya singgung dalam bentuk pengurutan harga ya, urutan yang termurah atau cari yang termahal kalau sultan ya. Ya, sederhananya juga dalam kalau kita sering bermain menggunakan data ya, atau basis data. Ya, ini misalkan nih saya mempunyai
tabel di database. Tabel di database isinya ini daftar provinsi. Daftar provinsi yang ada di Indonesia. Nah, ini pengurutannya pertama berdasarkan angka atau ID provinsi. Nah, kemudian saya pengen ganti nih sortingnya berdasarkan huruf, ya, berdasarkan provinsi. Ya, maka bisa dengan adanya algoritma sorting maka berganti menjadi seperti ini. Nah, ini urut ya dari yang hurufnya B, D hingga yang terakhir K. Nah, seperti itu. Implementasi sorting, pengurutan dalam bentuk database. Nah, ya, salah satu metode sorting yang dasar namanya bubble sort. Nah, cara kerjanya bagaimana sih bubble sort ini? Jadi bubble sort ini caranya adalah membandingkan dengan data di sebelahnya. Nah, kemudian kalau datanya dibandingkan hasilnya seperti apa, nah hasilnya nanti bisa digeser atau ditahan. Geser atau tahan seperti apa sih? Nah, nanti akan kita lihat contohnya ya. Ya, jadi hanya ada dua cara saja sebenarnya dibandingkan, tiga ya, dibandingkan, setelah itu geser atau tahan. Nah, yuk kita ambil contoh ya, kita ambil contoh. Misalkan algoritmanya gini. Algoritma yang pertama ya, algoritma yang pertama bagian pertama, satu bagian satu. Ya, saya mempunyai array ya, angka ya, punya integer ya, sama ya seperti tadi ya, angkanya ini 75382. Nah, kemudian yang dilakukan apa? Dia nanya dulu, membandingkan. Yang dibandingkan yang mana? Ya, dibandingkan yang dari paling kiri misalkan ya. Nah, memvalidasi 7 sama 5 itu besar mana sih? Ya, kenapa kok 7 sama 5 ya? Yang berdekatan aja. Kalau 7 kurang dari 5 itu betul atau salah? Ya. 7 kurang dari 5 salah ya. Harusnya benar. Ya. Harusnya 5 kurang dari 7 ya. Sorry, 5 kurang dari 7 bukan 7 kurang dari 5 ya. Jadi 7 kurang dari 5 salah. Kalau salah yang dilakukan apa? Geser. Yang digeser apa? Posisinya. Ini. Posisi 5 dan 7. Nah, karena sudah geser, maka kita bisa membandingkan angka 7 dan 3. Kenapa 7 dan 3? Kan 5 dan 7 tadi sudah. Sekarang 7 sama 3. Ketika dibandingkan apa yang terjadi? Ditanya dulu nih, apakah 7 kurang dari 3? Tidak ya. Kalau tidak yang terjadi apa? Geser. Nah, jadi angka 7-nya nanti bertukar tempat dengan 3. Nah, hasilnya seperti apa? Seperti ini ya. Nah, jadi 3 dan 7-nya bergeser. Nah, 3 dan 7-nya bergeser. Setelah itu apa? Bandingkan lagi 7 dengan 8. Nah, 7 dengan 8. Hasilnya apa? Apakah 7 kurang dari 8? Nah, karena 7 kurang dari 8 ya, bawahnya persis ya. Nah, maka hasilnya yes. Logikanya betul. Nah, kalau betul yang dilakukan apa? Tahan. Yang ditahan apa? Posisinya. Ya, posisinya tetap di sini. Nah, karena posisinya tetap sama, maka perlu dibandingkan dengan sebelahnya enggak? Yuk kita lihat. Nah, yang dibandingkan bukan 7-nya lagi, tapi 8 dan 2. Karena 7 dan 8-nya tadi kita sudah clear ya. Sudah clear bahwa
yang lebih kecil itu 7. Berarti posisinya ini sudah betul ini ya, sudah betul 7 dan 8. 7 sebelahnya 8. Nah, sekarang yang ditanyakan ya, posisinya 8 dan 2 ini sudah betul apa enggak? Nah, dia nanya nih, apakah 8 kurang dari 2? Salah ya. Kalau salah yang dilakukan apa? Geser. Ya, jadi 8 dan 2-nya bertukar tempat ya. Itulah yang dinamakan satu siklus. Siklus ini apa sih? Ini sudah pernah kita bahas ya di materi mengenai looping. Ya. Looping ini apa sih? Cek lagi materi mengenai while, looping while dan looping for. Atau mau pakai dual ya bisa ya. Nah, lebih mudah pakai dua ini. Ya. Jadi itu siklus yang pertama ya. Siklus yang pertama sudah dapat komposisi seperti ini. Ya. Kita lanjut siklus yang kedua. Nah, siklus yang kedua gimana? Ya. Tadi hasil akhirnya kan geser ya sudah jadi halaman sama 2 ya. Siklus yang kedua kita ngulang lagi dari pertama, ya, ngulang lagi dari awal. Nah, maksudnya gimana ya? 5 dan 3 dibandingkan. Nah, tadi kan yang dibandingkan 7 dan 5. Nah, karena 5 dan 3 posisinya sudah berubah dan 7 sekarang posisinya sudah letaknya di belakangnya 8, sebelahnya persis ya, maka kita bandingkan yang dari awal lagi. Kita bandingkan yang dari 5 arah indeks ke 0 ya, isinya 5. 5 kurang dari 3 enggak ya, salah ya. Nah, maka kalau yang kurang hasilnya apa? Tadi geser ya. Nah, geser. Gesernya seperti apa? Ini. Ya, tempatnya sudah bergeser. Dari yang tadinya 5, 3 sekarang 3, 5. Nah, setelah itu apa? 5 dibandingkan dengan 7. Ya, apa yang terjadi ketika 5 dibandingkan dengan 7? Hasilnya apa? Betul ya, 5 itu kurang dari 7. Ya, kalau 5 kurang dari 7 sudah betul, yang dilakukan apa? Tahan. Ya, posisinya tahan di sini. Nah, setelah itu apa? Kita lanjut ke siklus. Masih siklus yang kedua, bagian yang ketiga. Nah, tadi 5 dan 7 sudah tahan. Sekarang 7 dan 2. Nah, dibandingkan apakah 7 kurang dari 2? Kenapa kok yang dibandingkan enggak 5 sama 2? Kan posisinya tetap tadi ya. 7 kurang dari 2 ya. Apa tidak? Tidak ya, salah ya. Maka kalau salah apa tadi seperti biasa geser. Nah, tukar tempat 7 dan 2 ya, 7 dan 2 tukar tempat. Nah, seperti ini ya, 7 dan 2. Setelah itu apa yang dilakukan? Bandingkan lagi 7 dan 8 ya. 7 dan 8 apakah betul? Betul ya. Nah, berarti tahan. Nah, ya posisinya sudah sesuai nih di siklus yang kedua, looping yang kedua. Posisinya sudah oke. Nah, ini yang namakan siklus atau looping yang kedua. Kita lanjut yang siklus ketiga. Ya, siklus ketiga tadi posisinya kan sama ya. 3, 5, 2, 7, 8. Ini ya, 3, 5, 2, 7, 8. Kita bandingkan seperti biasa dari indeks ke 0. Bandingkan 3 bandingkan dengan 5. Betul apa salah? Kurang dari 5 ya, betul ya. Yes. Kalau yes apa? Tahan. Ya. Kemudian lanjut yang masih di siklus yang ketiga tapi bagian yang kedua. Nah, 3, 5. Sekarang bandingkan 5 dan 2. Ini ya, 5 dan 2. 5 kurang dari 2, salah ya. Kalau salah yang dilakukan apa? Geser. Ya. Geser 5 dan 2. Jadi posisinya 257 sekarang ya. Ini ya, 257. Nah, kalau sudah gini yang dilakukan apa? Di
siklus yang ketiga bagian 3 ya, membandingkan 5 dan 7 ya, ya, bandingkan 5 dan 7. Yang dilakukan 5 dan 7 apa? Betul atau salah nih? Sudah betul ya. Ya, sudah betul. Kalau betul gimana? Ya tahan ini. Oke, itu akhir dari siklus 3. Nah, kita masuk siklus keempat. Looping keempat. Nah, looping yang keempat, tadi posisinya 3, 2, 5, 7, 8 ya. 3, 2, 5, 7, 8. Yang dilakukan apa? Bandingan lagi dari indeks ke 0. 3 sama 2, no ya. Salah ya. Harusnya bertukar, geser. Ya. 2, 3, 5, 7, 8 harusnya setelah ini. Ini ya. 2, 3, 5, 7. Nah, setelah itu nanti dia akan membandingkan lagi nih dengan sebelah-sebelahnya juga. Nah, ini tidak saya detailkan. Nah, jadi nanti hasil akhir dari sorting setelah dibanding-bandingkan terus. Nah, jadi kalau ada lagu ojo dibanding-banding ke, kalau ini malah harus dibanding-banding ke ya. Banding ke dengan sebelahnya. Tujuannya buat biar apa? Biar urut. Nah, jadi nanti setelah dilakukan perbandingan seterusnya, ya, looping berikutnya, hasil akhirnya nanti seperti ini. Urut dari kecil ke besar ya. Jadi itu algoritma dari bubble sort yang sederhana ya. Untuk codingnya gimana? Tunggu materi berikutnya ya. Dan jangan lupa untuk happy coding.